La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, saat ini, siang ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku muslim. Ini sholat zuhur berjamaah. Sangka baik kepada Allah, sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pengurus Masjid Agung Al-Barkah, Ustadz Syarif Hidayatullah serta jajarannya. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan kembali untuk menyampaikan kultum zuhur. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, tentunya hasil daripada pencerahan zuhur pada siang hari ini. Saya tidak berpanjang kalam. Pada kesempatan kultum zuhur ini, judul yang akan saya sampaikan, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Malu ada dua hal. Pertama, malu kepada Allah, malu kepada manusia. Malu kepada Allah sudah barang tentu dan pasti, insya Allah malu juga kepada manusia. Tapi malu kepada manusia belum tentu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya judul saya malu kepada Allah, rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah sebenar-benar malu. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa ma wa'a. Barang siapa yang malu kepada Allah sebenar-benar malu, falyahfazir ra'sa ma wa'a, maka jagalah, peliharalah kepala dan yang ada di sekitar kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu bingung nih, kok kepala disuruh jaga? Emang di kepala ada apa? Ada apa kira-kira di kepala Bapak? Hah? Mata. Di sini sumber yang paling berharga di kepala. Baik buruknya ada di kepala. Yang ada di kepala kita dua mata. Yang ada di kepala kita dua telinga. Yang ada di kepala kita mulut. Yang ada di kepala kita hidung. Yang ada di kepala kita adalah pikiran, otak. Ini sangat dan paling berharga. Oleh karenanya apapun selalu disebut dengan kata-kata kepala. Sholat kepala.
dari semua urusan kepala. Dua mata yang Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita, dua mata bisa kita fungsikan untuk melihat sesuatu yang menjadi kita bertambah iman. Bisa juga dua mata kita ini kita fungsikan yang tidak sesuai daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua mata. Kita bisa bayangkan kalau Allah membutakan kita. Kalau Allah membutakan kita, dua-duanya tidak melihat, apa yang terjadi? Tentu kita tidak bisa melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Kita tidak melihat sesuatu yang di depan mata kita. Alangkah ruginya kita. Kemudian Allah berikan kita anugerah bisa melihat dengan terang dua mata kita. Bertanya kita, apakah dua mata yang diberikan oleh Allah dengan terang menderang kita fungsikan untuk melihat ayat-ayat Allah? Apakah mata kita fungsikan untuk melihat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya dalam Al-Quran Allah udah pesan, udah wanti-wanti kepada kita, karena begitu luar biasanya mata kita ini. Di dalam surah An-Nur ayat 31, ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang beriman, pejamkanlah pandanganmu. Siapa itu mata? Pejamkanlah pandanganmu kepada siapa? Kepada orang-orang atau manusia atau perempuan yang bukan mahram kita. Mata kalau udah melihat yang indah-indah, senangnya luar biasa. Nggak mau kedip, nggak mau kedip Pak ya, nggak mau kedip. Ya, bahasa sininya melotot, mendelik. Disuruh pejamkan, diperintahkan pejamkan mata kita dari memandang melihat yang bukan hak kita. Sebaliknya begitu pun perempuan, kulil mu'minati yaghdudna min absarihin. Sebagai lawan jenis, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, diperintahkan janganlah memandang yang bukan mahramnya. Sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu luar biasanya mata ini. Bisa juga mata ini menjerumuskan kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yusminuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Neraka jahanam nanti bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tapi hatinya tidak untuk merenung, tadabbur kepada ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, telinganya tidak untuk mendengar yang baik-baik. Mereka punya mata, matanya tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Entah itu Al-Quran, entah itu langit dan bumi dan ciptaan Allah di sekelilingnya.
bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Kalau mata ini tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya untuk melihat ayat-ayat Allah. Di dalam surah Al-Mulk, wa wallazi ja'alakumul sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dia Allah yang telah menjadikan pendengaran, Allah telah menjadikan penglihatan dan hati. Tapi kebanyakan kita ini qalilan, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ada di kepala ini begitu sangat berharga. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Padahal kalau mata ini dibutakan oleh Allah, telinga ini dibudekkan oleh Allah, apa yang terjadi kepada kita? Qalilan ma tashkurun. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di kepala kita ini, yang di kepala kita, jangan dikira Bapak Allah jadikan begitu saja, cuma-cuma. Nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kamu untuk apa kamu melihat? Telinga kamu mendengar apa? Mulut kamu untuk apa? Kepala atau otak pikiran kamu apa? Kira-kira berpikirnya negatif apa positif? Di dalam surah Al-Isra, wala taqum ma laysa laka bi'ilmin inna sam'a wal absara wal afida ulaika an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak cuma-cuma menciptakan, menjadikan mata untuk kita. Allah nggak cuma-cuma menjadikan telinga buat kita, mulut buat kita, nggak cuma-cuma, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tapi itu semua kita berkeinginan dalam hidup ini, mata kita itu menuju ke ridhonya Allah, telinga kita juga menuju ke ridhonya Allah, mulut kita pun demikian. Mulut fungsinya qaulun ma'rufun, untuk berkata yang baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar, mulut. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak mulut kita ini adalah keluar daripada perintah Allah dan ridha Allah. Yang paling berbahaya mulut ini adalah banyakan gibahnya, ngomongin orang, bully orang. Makanya dalam Al-Quran surah Hujurat, ya alladzina amanu tanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu adukum ayyakula lahma akhi. Nah ini Allah udah perintahkan kepada hai orang beriman, jauhkanlah kamu daripada yang namanya buruk sangka. Kita ini kalau melihat orang kelihatannya kumel, kelihatan orang ini kumuh, kelihatan orang ini gerak-geriknya, udah suuzon aja. Dalam satu kitab, kalau orang hidupnya, selama hidupnya suuzon, maka matinya juga nanti su'ul khotimah. Nauzubillah. Allah saja husnuzon, dan kita diperintahkan oleh Allah agar selalu husnuzon. Kata Allah, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku husnuzon, aku juga husnuzon. Kalau hambaku ini selalu suuzon, aku juga suuzon. Jadi gibah ini Bapak, dalam satu hadis pendek,
al-ghibah asyaddu minaz zina. Nauzubillah. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Bahwa ghibah itu lebih berat hukumannya daripada zina. Kita kan kalau dalam kehidupan sehari-hari enteng aja tuh. Kalau udah ngomong berdua, nyampur orang ketiga, nyampur lagi orang keempat, wah udah asik banget, ya. Udah kayak petasan tuh, merembet aja tuh, ya. Sedap. Bicarakan orang, ngomong orang. Itu yang ada di kepala kita. Kalau itu kita lakukan semuanya yang bukan ridha Allah, berarti kita nggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fungsikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, mata, telinga, mulut, hidung, insya Allah kita termasuk orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenar-benar malu. Dan insya Allah bukan hanya malu kepada Allah, tapi juga malu kepada manusia. Karena malu kepada Allah pasti malu kepada manusia. Malu kepada manusia belum tentu malu kepada Allah. Hanya takut sama manusia, malu sama manusia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Padahal Allah mengawasi kita dalam semua gerak-gerik kita, diam kita, duduk kita, berdiri kita, Allah awasi kita. Seakan-akan Allah nggak ada, malu sama si A, malu sama B, malu sama atasan. Berarti dia tidak malu sama Allah. Tapi kalau malu sama Allah, insya Allah malu juga sama manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang ada di Masjid Agung Al-Barkah ini, jamaah sholat zuhur, senantiasa yang ada di kepala kita, ya, kita jaga. Kita jaga betul-betul, jangan sampai liar. Mata kita jangan sampai liar, telinga kita jangan sampai liar, mulut kita juga jangan sampai liar. Artinya apa? Beradalah di jalur-jalur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keluar daripada jalur yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai mengerjakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lurus, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang singkat dan sedikit bermanfaat, ya, untuk saya khususnya dan untuk jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.